Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita telah mencapai surat 1 Korintus, pasal pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ayatnya mulai dari ayat 9. Kita telah belajar bahwa Injil menembus kota Korintus yang suram. Ia suram secara moral, di mana ada kejahatan besar. Hal itu dialami oleh Paulus ketika dia mengunjungi kota itu. Paulus berkhotbah di sana selama 18 bulan, dan Tuhan memberinya jiwa-jiwa yang menerima Injil. Dan ada dua pendukung terbesar yang dia miliki, Aquila dan Priscilla. Hari ini kita akan mulai mengetahui akar dari pembagian, akar sektarianisme, akar perpisahan. Dan yang saya maksud bukanlah pemisahan secara positif, melainkan sektarianisme dan perpecahan seperti yang terjadi sepanjang sejarah. Di mana, kapan, dan bagaimana akar perpecahan ini muncul di gereja Korintus. Tapi untuk mengawali, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid mulai dari ayat 9 mengatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tetapi agar engkau bergabung dengan sempurna dalam pikiran yang sama dan dalam penilaian yang sama. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebelum dia masuk ke pembagian ini, dia mengucapkan kalimat yang luar biasa di sini, Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya, Yesus Kristus. Mohon beritahu saya, makna surat ini secara umum, kunci utama yang dapat kita pahami, di mana kita dapat menemukan inti surat ini. Ayat yang Anda sebutkan, ayat pembuka, ayat 9, Tuhan adalah setia oleh siapa Anda dipanggil ke dalam persekutuan putranya, Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam ayat itu, dia ingin mengatakan dua kata yang harus digarisbawahi. Yang pertama adalah, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kita telah membahas bahwa di ayat pertama, nama Kristus diulang berkali-kali. Entah 3 atau 2 nama, seolah ia ingin mengatakan bahwa dialah yang aku tempatkan di hadapanmu. 3 nama ini adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita atau Yesus Kristus. Dan kita bahas di episode sebelumnya bahwa ini adalah obatnya. Obatnya adalah bahwa Kristus mengambil tempatnya. Hal kedua adalah kata persekutuan. Ya. Memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Oke, sebelum masuk ke bagian persekutuan, kita tahu bahwa orang-orang percaya di Korintus jatuh secara moral dan jatuh secara rohani. Dan ketika dia berbicara tentang kesetiaan Tuhan, Tuhan itu setia. Bagaimana bisa nampak kesetiaan Tuhan dalam kemerosotan moral dan spiritual itu? Pertama, dia tidak pernah menarik kembali apa yang telah dia berikan kepada mereka. Sebagaimana Tuhan pertama kali memberi mereka hidup yang kekal. Dia telah memberi mereka keselamatan posisi di dalam Kristus. Kesetiaan berarti keteguhan. Artinya, tidak menarik kembali apa yang telah dijanjikan. Kesetiaan dari sisi Allah. Ya, dari sisi Tuhan. Kebalikannya adalah pengkhianatan. Atau menarik kembali. Tuhan itu setia. Tuhan tidak akan pernah menarik kembali apa yang telah dia berikan pertama kali pada kita. Dan sejak awal surat, Rasul Paulus bergantung pada kesetiaan Tuhan. Seolah dia mengatakan bahwa apapun yang terjadi,
Dia yakin bahwa keselamatan mereka dijamin 100%. Atas dasar apa Paulus? Katanya atas dasar kesetiaan Tuhan. Dan ini meyakinkan kita juga. Ini meyakinkan kita dan meyakinkan semua orang percaya selama berabad-abad jika status dapat diubah. Tetapi kesetiaan Allah teguh, dan inilah yang menjamin bahwa Tuhan tiada hentinya menerima kita. Tentu. Ketika Anda merujuk pada persekutuan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Istilah persekutuan, apa yang dimaksud dalam ayat tersebut? Apa ada makna lainnya? Tentu, kata persekutuan berasal dari kata Yunani koinonia, dan itu berarti persekutuan antara berbagai pihak. Misalnya, kehidupan pernikahan memiliki persekutuan. Persekutuan antara dua pihak. Mereka bertukar sumpah dalam pernikahan. Persekutuan cinta, persekutuan kepentingan, sebuah persekutuan hidup dan penghidupan. Juga, secara rohani surat ini memberitahu kita tentang kemitraan atau persekutuannya besar, yaitu perjamuan Tuhan sebagai orang percaya. Duduk bersama di atas meja Tuhan untuk bersatu di dalam salah satu hal terbesar, dalam tubuh Kristus dan darahnya, roti dan anggur atau cawan. Kami juga membaca tentang bentuk persekutuan lainnya dalam surat kedua, yaitu mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus memberi. Sebagaimana orang-orang percaya berbagi uang untuk yang miskin, seolah mereka ingin baginya dalam situasi mereka. Ini yang dimaksud dengan kata persekutuan, Persahabatan. persaudaraan secara umum. Namun di sini persekutuan anaknya mengambil tingkat yang lebih dalam. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat, tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan. Saudara Farid mengucapkan kata persekutuan, dan kehidupan pernikahan adalah contohnya, dan juga persahabatan. Tapi di sini, persekutuan anaknya, saya tidak mengerti. Persekutuan anaknya. Ya, persekutuan anaknya, saya belum paham. Apa arti di balik kata persekutuan anaknya? Pertanyaan yang bagus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Anda dan Yesus Kristus telah menjadi pengambil bagian dari banyak hal. Mari berpikir saudara ayah. Merujuk kemanakah ini? Pertama, kita berbagi Kristus dalam hidupnya sebagai yang bangkit dari antara orang mati. Kehidupan kebangkitan. Misalnya Kristus berkata dalam Yohanes 14, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah ketika dia naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam Dan aku, aku dan di dalam kamu. Inilah persekutuan. Jadi mengambil bagian dalam kehidupan kebangkitan. Mengambil bagian dalam kehidupan kebangkitan. Yang kedua, mengambil bagian dalam karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sama yang ada di dalam Kristus, ada di kita juga. Iya. Galatia 4 mengatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru ya Aba ya Yang Bapa. berseru ya Aba ya Bapa, Roh Kudus yang sama. Yang ada di dalam anak, juga dalam kita. Jadi persekutuan roh. Persekutuan di sini berarti kita sudah menerima Roh Kudus yang ada di dalam Roh anak. Kudus yang sama. Ketiga, kita berbagi Kristus dalam posisinya di hadapan Bapa melalui kebangkitan dari kematian. Hari ketika Kristus memberitahu Maria Magdalena, perkataan hebat. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah pada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi persekutuan dalam posisi. Posisinya sebagai anak manusia yang dibangkitkan dari kematian. Sebagai anak manusia dibangkitkan Tetapi dari sebagai orang anak mati. Allah, tidak seorang pun pernah berbagi Kristus dalam posisinya sebagai anak Allah. Itu sebabnya dia berkata Bapakku. Ini Ya. sesuatu yang istimewa, dan Bapamu. Oke. Keempat, dia berbagi kita di dalam rasa sakit kita. Dalam keadaan sulit kita. Kita baca bahwa dia adalah seorang imam besar yang bersimpati dengan kelemahan kita dan membantu yang tergoda. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Yesaya 63, saya pikir ayat 9 dikatakan, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Lihat, dia ikut campur. Inilah persekutuan. Dia takkan pernah meninggalkan kita, sementara menghadapi rasa sakit. Tidak. Jadi kita berbagi dia, dan dia berbagi dengan kita dalam segala hal. Dan bagaimana dengan warisan?
Dalam Galatia 4, saya pikir ada sesuatu yang berhubungan dengan persekutuan Ya benar warisan. sekali, ada tertulis dalam Roma 8 dan Galatia yang keempat, dan jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, mengambil bagian dalam warisan. Ayat 10, setelah memberi kita pernyataan yang hebat itu tentang Allah dan kesetiaannya dan persekutuan anaknya, Ya, dalam ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan kemudian dia berbicara tentang pembagian. Ya. Apa yang Rasul Paulus peringatkan kepada kita? Dari apa dan untuk apa dia menegur kita? adalah baik untuk mengetahui arti kata pembagian. Ini berasal dari kata Yunani skisma atau diskasmos, yang berarti dalam bahasa Yunani kerusakan atau retakan. Dan ini adalah penggambaran pembagian yang terbaik. Seharusnya tubuh Kristus tidak pecah atau retak, tetapi ini telah terjadi. Kerusakan dan retakan ini karena kebanggaan, harga diri, dan keinginan untuk menarik perhatian dari kelompok tertentu atau pemimpin tertentu. Di sini dia peringatkan kita untuk mengatakan itu. Ini tidak seharusnya terjadi di antara kita karena jika kita sedang mencari kemuliaan Kristus saja, sungguh tidak perlu untuk masing-masing mencari kemuliaan pribadi mereka. Sedangkan kata untuk pertentangan dan omong-omong perpecahan didahului oleh perselisihan. Dan apa di balik pertengkaran ini? Orang-orang saling iri atau merasa cemburu satu sama lain. Kata pertentangan juga berasal dari kata Yunani eris. Dan eris adalah dewi dari konflik dan perselisihan. Dan tentu saja ini tidak pernah selaras dengan gereja Kristus sama sekali. Dr. Farid, saya perhatikan bahwa di ayat 10, ketika dia mulai berbicara tentang perpecahan dan keadaan mengerikan yang mereka alami, dia memberitahu mereka, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia meletakkan dasar untuk memulai pesannya untuk menjawab hati nurani mereka. Apa yang diwakili oleh kata-kata demi nama Tuhan kita Yesus Kristus? Karena demi orang yang berharga itu, dan nama yang berharga itu, dan juga dimulai dengan kata menasihatkan yang berarti aku menasihatkan kamu. Menasihatkan. Dan ini adalah bahasa yang sangat luhur, seolah-olah dia ingin menyentuh emosi mereka mengatakan bahwa perpecahan adalah hal yang sangat buruk, dan demi Kristus yang terkasih di dalam hatimu, dan Kristus yang agung. Hati-hati, dan akhirnya perselisihan ini di antara kamu. Jadi sepertinya ada dua hal bahasa dan pertimbangan. Bahasanya dia berbicara dengan nada yang halus, dan pertimbangan dia mendasarkan pidatonya, nama Tuhan kita Yesus Kristus, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sekarang mohon beritahu kami, jika kedua hal ini ada saat seorang mengintervensi untuk menyelesaikan konflik apapun di gereja lokal tertentu, apakah hasilnya? Ini akan menjadi positif. Karena pertama, campur tangan orang itu dengan cara yang rendah hati. Orang selalu menolak mereka yang mencoba menyelesaikan masalah di gereja lokal jika mereka bersikap superior. Tetapi ketika seseorang mengadopsi sikap rendah hati dan memohon, dia akan segera menyentuh hati mereka. Hal kedua adalah ketika mereka mengedepankan Kristus terlebih dulu. Ya, demi nama Tuhan kita Yesus Dengan Kristus. nama Kristus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat dan saya mendorong Anda bahwa selama rehat, jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, kirimkan kepada kami, dengan senang hati kami akan menjawabnya. Kami akan segera kembali. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 12 dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Dalam ayat ini kita melihat awal dari sekretarianisme yang terjadi saat ini. Jadi, apa yang mengarahkan pada faksionalisme dan sekretarianisme di antara para pemimpin besar yang terjadi saat itu. Mereka semua adalah pemimpin besar. Ya. Baik Paulus, Apolos, Kefas, ini adalah nama yang hebat dan kita melihat mereka bekerja untuk Kristus. Apa bahayanya mengikuti nama ataupun pemimpin besar? Mereka terpesona oleh yang membedakan ketiga hal ini. Paulus misalnya dibedakan oleh keberaniannya dan spiritualitas. Apolos dikenal karena kefasihannya. Fasih.
retorik, dan mengajar karena dia benar-benar seorang guru yang baik, yang sangat hebat. Petrus adalah seorang pria yang baik hati, seorang pengkhotbah dengan hati yang berkobar. Khotbah Pentakosta menyebabkan 3.000 orang bertobat dan seterusnya. Jadi mereka tidak melihat hamba-hamba yang diberkati itu sebagai makhluk diberikan oleh Tuhan fitur yang membedakan untuk masing-masing dari mereka. Tapi mereka memandang apa yang membedakan setiap hamba. Akibatnya mereka terpesona olehnya dan omong-omong daya tarik ini selalu ada. Dan muncul dalam diri mereka yang dilayani bukan mereka yang melayani. Nyatanya 3 hamba ini tidak menyebabkan perpecahan. Tidak pernah. Mereka lebih suka melayani masing-masing dari mereka melayani. Tetapi orang-orang yang dilayani tidak menjaga mata mereka terhadap Kristus yang dimuliakan. Sebaliknya mereka tertarik pada beberapa karakteristik tertentu. Di setiap hamba ini, jadi mereka yang menyukai antusiasme tertarik pada Petrus. Dan orang-orang yang berani tertarik pada Paulus. Dan orang fasih secara alami tertarik pada kefasihan. Mereka tertarik pada Apolos. Hingga titik ini masalah belum ada. Tapi sayangnya apa yang terjadi sebagai akibat dari kurangnya perhatian. Pembagian. Jadi Dr. Farid, izinkan saya mengatakan bahwa bukanlah sesuatu yang buruk jika terpesona oleh bakat tertentu. Dan merasa bahwa Tuhan berbicara kepada saya melalui bakat itu. Tetapi saat tertarik pada bakat tertentu, apakah saya membenci bakat lainnya? Atau membenci karakter lainnya? Artinya jika saya mengikuti Paulus, saya akan membenci Apolos. Atau jika saya mengikuti Apolos, saya akan membenci yang lainnya. Apakah menentukan seseorang yang kunci dan berpikir ia adalah orang yang melaluinya Tuhan berbicara kepadaku? Bahayakah ini membawa kita pada perpecahan? Ini bahaya dan juga spiritualitas kekanak-kanakan. Bahwa saya tidak menyadari bahwa Tuhan memakai semua hamba masing-masing melalui talenta dan juga karakternya untuk membangun tubuh Kristus. Seorang hamba tidak dapat membangun tubuh Kristus sendirian. Benar. Saya akan berikan sebuah contoh. Seorang pengkhotbah seperti Petrus, dia diperlukan untuk memenangkan jiwa. Ya, tetapi tanpa pelayanan sang gembala, seluruh usaha pengkhotbah itu sia-sia. Jika seorang hamba memenangkan jiwa bagi Kristus, kemudian jiwa ini hadir ke gereja, tapi mereka tidak dapat menemukan gembala untuk membimbing mereka. Apa hasilnya? Enyah. Hilang. Yang dewasa berpikir dan mengatakan bahwa Tuhan telah menempatkan seorang pengkhotbah, guru, dan seorang gembala. Apa yang dilakukan ketiganya? Mereka saling melengkapi untuk kebaikan tubuh Kristus. Itu sebabnya adalah hal yang baik untuk mengetahui 2 hal. Bahwa seseorang tidak memiliki potensi, namun Ya. itu lebih merupakan pemberian dari Tuhan. Tepat. Yohanes Pembaptis, seorang karismatik dan menonjol dan dipakai. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru. Ya, Jadi potensi saya hanyalah orang yang berseru dan saya adalah suaranya. tepat. Dan pada saat yang sama, saat kita mendengarkan seseorang dan merasa bahwa Tuhan berbicara kepada kita melalui dia, Tepat. kita tidak boleh meremehkan yang lain. Ya, Tim lain menemukan bahwa satu kelompok berkata saya untuk Paulus atau untuk Kefas, aku untuk Apolos. Apolos, Kefas, Paulus. Sehingga kelompok itu berkata, oke, dan kami untuk Kristus. Ya. Kami milik Tuhan. ya. Haruskah kita memuji atau menyalahkan mereka? Tentu tidak. Saya ingin mengatakan bahwa kesalahan mereka jauh lebih besar daripada kelompok lain. Mengapa? Karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah satu-satunya yang milik Kristus dan sisanya tidak. Anak duniawi dan lemah. Kita adalah orang-orang rohani. Jadi harga diri dan ego mereka jauh lebih besar dari yang lain. Mereka menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya untuk Kristus dan Kristus hanya untuk mereka dan mengecualikan yang lainnya dari milik Kristus dan Kristus ada untuk mereka. Bagaimana kita melihat hal ini terjadi sampai saat ini? Sejak zaman Rasul sampai sekarang. Itu terjadi dengan cara yang sangat jelas. Bahkan ini menyayat hati saya bagi saya secara pribadi. Untuk melihat dewasa ini, beberapa kelompok mengikuti beberapa nama dan menamai kelompok mereka dari nama seseorang yang hebat. Kami adalah kelompok dari X. Y dan juga seterusnya. Dan lebih dari ini, kemungkinan besar mereka tidak mendapatkan keuntungan dari semua talenta yang Tuhan berikan kepada tubuh Kristus kecuali bagi ini dan itu. Lebih lagi seorang pelayan, kita tidak mau mendengarkan atau diuntungkan. Tentu ini berbahaya dan meninggalkan mereka di masa kecil. Dan ini Dan merugikan hamba itu hamba sendiri. Ini adalah sisi lain. Tentu ketika seorang hamba menemukan kelompok yang mengikutinya, ini jebakan, perangkap kesombongan. Rasul Paulus berkata di Galatia tentang orang percaya yang berkata, hai anak-anakku karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dia berani. Dan banyak orang menyukai Paulus. Sebuah Ya. kelompok besar mengikutinya. Tetapi visinya untuk anak-anaknya ketika mereka dewasa adalah bukan sesuai dengan citranya, melainkan menurut gambar Kristus. Tepat. Jika saya ingin berbicara dengan para pelayan dan yang dilayani,
bahwa tujuan pelayanan adalah agar gambar Kristus tercetak di dalam diri mereka. Apa yang bisa Anda katakan? Kepada para hamba saya katakan, jangan mencari talenta yang Tuhan berikan kepada saudaramu, tetapi carilah apa yang telah Anda terima dari Tuhan. Dan bersyukur kepadanya untuk itu, dan kembangkan bakatmu. Dan kerahkan upaya sebanyak yang Anda bisa. Dan berikan sebanyak yang Anda bisa dalam pelayananmu. Mengetahui bahwa peran Anda tidak akan pernah dimainkan oleh orang lain. Dan Anda tidak dapat mengambil peran orang lain. Jika saya ingin mengambil peran Anda, saudara Ayat, saya akan menemukan bahwa saya tidak akan pernah cocok dengan posisi Anda. Orang akan menonton dan akan menemukan bahwa saya meniru Anda. Saya suka, saudara Ayat. Bagus, saya ingin meniru Anda. Tetapi ketika saya melakukannya, saya tidak akan cocok di tempatnya. Itu akan terlihat. Terlihat dan itu bukan hal yang baik. Masing-masing sesuai apa yang Tuhan berikan. Sebagaimana yang diberikan Tuhan padanya. Adapun yang dilayani. Saya mengatakan bahwa jika kita cukup dewasa, marilah kita mencintai para hamba dan mendoakan mereka. Dan belajar sesuatu dari mereka masing-masing. Tuhan ingin menyampaikan kepada kita melalui Karena mereka adalah pemberian Karena mereka Kristus kepada pemberian gereja. Kristus. Saya juga perlu Anda memberitahu saya aplikasi praktis tentang ini, sehingga kita dapat menerapkan Alkitab di lapangan. Silakan. Kita tidak akan berbicara tentang sekte dan pemikiran, tetapi dalam satu gereja yang sama. Ya. Terkadang kita menemukan perpecahan di dalam gereja yang sama. Ya, Apa arti pembagian ini? Maksud saya bukan perpecahan dalam hal opini sebanyak kelompok. ya, Jadi tujuan Allah adalah untuk melihat tubuh Kristus sebagai satu keluarga. benar. Dan gereja lokal adalah perwujudan dari tubuh Kristus. Jadi harus ada persekutuan di antara organ-organ tubuh yang sama. Tetapi Anda mungkin menemukan, di dalam tubuh itu, di dalam gereja, kelompok-kelompok tertutup. Tepat. X, Y, dan Z adalah satu kelompok. Dan si dia adalah kelompok lain. Mereka menghadiri gereja namun mereka adalah kelompok yang tertutup. Sulit untuk menembus mereka. Mereka tidak mengunjungi ataupun mengizinkan Anda untuk mengunjungi mereka. Bagaimana itu bisa bahaya dalam perspektif Tuhan tentang kesatuan? Pertama, sebelum saya menjawab, izinkan saya kembali ke satu hal. Bahwa jika setiap gereja berfokus kepada Kristus sebagai pusatnya, dan mengarahkan mata dari semua orang di sana kepada Kristus, hasilnya akan membawa kita semua tertarik ke tengah. Akibatnya kita akan Tertarik satu sama lain. Mirip dengan ide lingkaran. Ya. Setiap titik yang semakin dekat ke pusat menjadi lebih dekat ke titik lain. Terlalu banyak berbicara tentang Kristus di gereja akan membawa orang lebih dekat kepada Kristus. Dan mereka akan semakin dekat satu sama lain. Kedua, kesaksian gereja itu, dan ini adalah pertanyaan Anda, perspektif Allah betapa Tuhan menginginkan kita untuk muncul di hadapan dunia yang terbagi ini. Kristus berdoa kepada Bapa agar semuanya menjadi satu. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa. Jika dunia melihat kita terpecah, kesaksian kita akan menjadi palsu. Dan kita tidak akan menjadi kesaksian yang dapat diandalkan bagi Kristus. Tapi kita perlu melepaskan kecenderungan pribadi kita. Masalah sebenarnya adalah suasana hati dan kecenderungan kita. Saya suka kelompok itu. Saya suka mengunjungi orang-orang itu, tapi tidak ada yang namanya suasana hati dan preferensi Anda. Itu semua tentang kita memberikan kesaksian tentang Kristus. Orang-orang mengamati kita. Saya akan menganggap bahwa seorang hadirin atau seorang pendatang baru datang ke salah satu gereja. Oke? Dan kemudian di akhir pertemuan kita menemukan bahwa pertama kita melupakan dia. Ya? Dan sekelompok teman wanita berkumpul bersama dan kelompok teman laki-laki berkumpul bersama dan ada kelompok di mana-mana. Pertama, jemaat ini tidak mendapat perhatian dari yang lain. Kedua, ini lebih dari sebuah klub. Ya, Tuhan tidak ingin kita membentuk sebuah klub, tetapi keluarga. sebuah keluarga. Sebuah tubuh. Tepat. Terima kasih Saudara Farid, ini sangat berguna. Tuhan memberkati Anda. Terima Kita kasih. tinjau episode ini bersama hadirin. Ungkapan persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita disebutkan. Apakah artinya? Ia punya makna yang indah, artinya bahwa kita mengambil bagian dalam segala sesuatu dengan Kristus sendiri. Dia telah memberikan dirinya sendiri kepada kita, hidupnya seperti yang dia katakan, karena aku hidup, kamu juga akan hidup. Kita akan mengalami kehidupan kebangkitannya. Dia memberi kita Roh Kudus yang juga mengambil bagian dalam posisi anaknya, tempatnya sendiri yang saya maksud posisinya di hadapan Allah sebagai anak manusia yang dibangkitkan dari antara orang mati dan juga penerima warisan, maka ini adalah anugerah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Farid. Terima kasih kembali. Pemirsa terkasih, saya akan mengingatkan Anda dari kata-kata penyemangat yang menjamin keberadaan kita yang tidak pernah berakhir di hadapan Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Semua pemberian dan nikmat Allah kepada kita didasarkan pada kesetiaan Allah, bukan pada keadaan kita. Mungkin keadaan kita tidak cocok untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi kita dan posisi kita di hadapan Tuhan. Keadaan kita selalu berubah, pasang surut. Tetapi kesetiaan Tuhan sudah cukup sepenuhnya untuk menjaga keberadaan kita yang langgeng, diterima secara abadi, kekayaan abadi, warisan abadi, kemerdekaan abadi, dan pemurnian abadi.
Semua karunia Allah didasarkan pada kesetiaannya. Tetapi jika keadaanmu tidak memuaskan Tuhan kita, mohon berdoa kepadanya dan beritahu dia bahwa Anda ingin keadaan Anda menjadi sebagaimana Anda di mata Allah. Saya ingin Engkau memperbaikinya, Engkau memurnikanku. Kekudusan sejati ya Tuhan. Apalagi selain firman-Mu yang dapat memurnikanku, apalagi yang bisa mengembalikan keadaanku sebelumnya. Pertanyaan episode hari ini pemirsa terkasih adalah, apa akar dari perpecahan ini? Seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus. Apa akar dari perpecahan ini seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus? Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. إذ دخلت قدسك ورأيت عرشك كلهم من حولك ينشدون مجدك أخجلتني صورتي وصرخت ويلتي هل نظيري ينفع لسيدي منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي عند طهر عرشك أدرك نجاستي من أنا يا سيدي كي تجيب طلبتي مس ربي شفتي بلهيب جمرك عندها أستمع لأمرك منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي أي مجد سيدي أي فخر كي يزيد أي بهجة هنا إنني بك سعيد أعجزوا يا سيدي أن أفي الحب الفريد بسرور سيدي أطيعك ها أنا يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.